Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gitaris Kalianisa dengan NIM 2405076033. Di video ini saya akan memberikan hasil resume mengikuti kegiatan Dirksa pada Sabtu 28 Februari 2026 terkait penelitian dan pengembangan folklore era digital dengan narasumber Profesor Dr. Nugraheni Eko Wardani M.Hum dan Dr. Dwi Sulistyorini M.Hum. Pemaparan materi pertama tentang penelitian dan pengembangan sastra berbasis digital oleh Profesor Dr. Nugraheni Eko Wardani M.Hum. Di sini beliau membahas mengenai penelitian dan pengembangan atau R&D terkait langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada serta dapat dipertanggungjawabkan. Produk tersebut berupa perangkat keras seperti buku teks, buku ajar, dan buku pedoman belajar, dan perangkat lunak seperti model pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Kemudian, perlu pertimbangan untuk menghasilkan sebuah produk karena yang pertama, produk tersebut penting dan dibutuhkan. Yang kedua, produk memiliki nilai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, peneliti harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk membuatnya. Yang keempat, produk belum pernah ada sebelumnya atau jika sudah ada tetapi belum berfungsi dengan baik. Dan yang kelima, produk juga bisa berupa variasi atau pengembangan dari produk yang sudah ada. Kemudian, langkah penelitian dan pengembangan atau R&D berdasarkan Brock and Gold. Yang pertama, memilih produk yang akan dibuat. Yang kedua, mengkaji teori yang berkaitan. Yang ketiga, menentukan spesifikasi produk. Yang keempat, mengembangkan prototipe. Yang kelima, menguji kelayakan produk. Yang keenam, menguji keefektifan produk. Dan yang ketujuh, menyebarluaskan produk. Sedangkan berdasarkan Dick and Carey, yang pertama analisis, yang kedua desain atau perancangan, yang ketiga pengembangan, yang keempat implementasi, dan yang kelima evaluasi secara formatif, revisi, dan sumatif. Sedangkan berdasarkan Tyagarajan, yang pertama analisis sesuai kebutuhan, yang kedua perancangan, yang ketiga pengembangan, validasi ahli, dan uji terbatas, dan yang keempat diseminasi atau proses penyebaran informasi, pengetahuan, atau hasil penelitian kepada masyarakat atau pihak tertentu agar diketahui dan dimanfaatkan. Pada penelitian dan pengembangan R&D Tyagarajan tidak perlu uji efektivitas atau melakukan eksperimen. Produk yang dihasilkan yakni berupa folklore. Folklore terdiri dari 3 jenis, diantaranya yang pertama puisi rakyat seperti pantun, gurindam, dan syair. Kemudian cerita prosa rakyat seperti mite, legenda, dan dongeng, dan nyanyian rakyat. Yang kedua, arsitektur rakyat seperti kerajinan tangan, pakaian tradisional, makanan tradisional, obat-obatan tradisional, dan musik rakyat. Dan yang ketiga, permainan rakyat seperti teater, tarian tradisional, upacara adat, dan pesta rakyat. Berikut adalah bidang riset prioritas nasional yang perlu diperhatikan, diantaranya ketahanan pangan, ketahanan energi, air bersih dan sanitasi, kesehatan dan layanan kesehatan, kemandirian teknologi dan industrialisasi, digitalisasi termasuk AI dan semikonduktor, maritim dan kelautan, pertahanan dan keamanan, keadilan sosial, serta pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah 17 SDG atau Sustainable Development Goals yang perlu diperhatikan ketika penelitian dan pengembangan sastra. Yang pertama, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem darat, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Penelitian dan pengembangan sastra perlu memperhatikan arah pembangunan nasional, yaitu 8 asta cita yang menjadi 8
prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan 2025 sampai 2029. Yang pertama, memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Yang kedua, memperkuat pertahanan dan kemandirian bangsa, termasuk ketahanan pangan, energi, air, dan ekonomi digital. Yang ketiga, mengembangkan infrastruktur dan membuka lapangan kerja, serta mendukung kewirausahaan dan industri kreatif. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender. Yang kelima, mengembangkan industri berbasis sumber daya alam agar memiliki nilai tambah di dalam negeri. Yang keenam, membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Yang ketujuh, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memberantas korupsi dan kejahatan lainnya. Dan yang terakhir, yang kedelapan, menciptakan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama. Berikut adalah 4 keterampilan yang perlu diperhatikan dalam penelitian dan pengembangan sastra sebagai bekal untuk menghadapi masa depan pendidikan dan dunia kerja, diantaranya 1. Kreativitas, kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, imajinatif, dan inovatif dalam menciptakan dan menghasilkan karya sastra. Yang kedua, berpikir kritis, kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan menilai suatu karya atau permasalahan secara logis dan mendalam. Yang ketiga, komunikasi, kemampuan menyampaikan gagasan, pendapat, dan hasil penelitian kepada orang lain dengan jelas dan efektif. Dan yang terakhir, yang keempat, kolaborasi, kemampuan bekerja sama dengan orang lain dalam diskusi, penelitian, atau pengembangan karya sastra. Dalam R&D, pembelajaran sastra dimensi yang perlu diperhatikan ada 3, yakni dimensi kognitif dan dimensi pengetahuan, dimensi psikomotorik, dan dimensi afektif. Dimulai dari dimensi kognitif seperti mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta, serta harus berdasarkan LOTS atau Lower Order Thinking Skill, yaitu kemampuan berpikir dasar seperti mengingat, memahami, dan menerapkan, dan HOTS, Higher Order Thinking Skills, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Pengetahuan yang digunakan meliputi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Pada dimensi psikomotorik menunjukkan tahapan keterampilan dan kemampuan praktik dalam pembelajaran dalam urutannya. 1. Imitation, artinya meniru contoh. 2. Manipulation, artinya mulai mencoba melakukan sendiri. 3. Passion, artinya melakukan dengan lebih tepat dan benar. 4. Articulation, artinya mampu menggabungkan beberapa keterampilan. Dan yang kelima, naturalization, artinya keterampilan sudah dilakukan secara otomatis dan mahir. Sementara dimensi afektif menunjukkan tahapan perkembangan sikap dan nilai dalam pembelajaran. Dalam urutannya, 1. Receiving, artinya menerima atau memperhatikan suatu nilai. Yang kedua, responding, artinya memberi tanggapan atau ikut terlibat. Yang ketiga, valuing, artinya mulai menghargai dan menganggap penting nilai tersebut. Yang keempat, organizing, artinya menyusun dan mengintegrasikan nilai dalam diri. Dan yang kelima, characterizing by value, artinya nilai tersebut menjadi bagian dari kepribadian. Manfaat sastra sebagai unsur afektif pembelajaran sastra diantaranya 1. Menumbuhkan nilai kemanusiaan. 2. Memperkaya pengalaman dalam kehidupan sosial dengan orang lain dari berbagai tingkat sosial dan status sosial. 3. Menumbuhkan nilai multikulturalisme dan meningkatkan pengetahuan budaya. 4. Mengembangkan cipta dan rasa. Dan yang kelima, menunjang pembentukan karakter. Beliau mengatakan bahwa penelitian dan pengembangan pembelajaran sastra pada generasi Z dan Alpha sangat bergantung pada teknologi. Maka dari itu, tenaga pendidik harus ikut menyesuaikan. Berikut adalah langkah-langkah penelitian dengan R&D. 1. Memilih produk yang akan dikembangkan. Berdasarkan hasil analisis produk yang sudah ada, kemudian analisis kebutuhan, kriteria pemilihan produk seperti produk yang akan dikembangkan memenuhi kebutuhan, waktu yang tersedia dalam pengembangan produk, dan sumber daya manusia yang tersedia. Pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, analisis dokumen, dan FGD. Yang kedua, melakukan kajian teori dengan mereview penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji. Yang ketiga, menentukan spesifikasi produk. Produk yang akan dihasilkan dalam penelitian diberikan keterangan secara detail.
Yang keempat, mengembangkan prototipe. Prototipe disusun sedemikian rupa untuk diuji cobakan di lapangan. Namun, prototipe yang disusun bisa berubah setelah dilakukan uji coba lapangan. Yang kelima, menguji kelayakan produk. Yang pertama, draft produk dengan uji coba pertama dan monitoring evaluasi pertama. Kemudian revisi pertama, draft produk yang direvisi, kemudian uji coba kedua, monitoring dan evaluasi kedua, dan yang terakhir revisi 2, yaitu revisi sampai produk dianggap sudah baik. Yang keenam, menguji keefektifan produk melalui metode eksperimen dengan menghadirkan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang ketujuh, menyebarkan produk dengan sosialisasi melalui presentasi di forum ilmiah dan internasional. Berikut adalah contoh produk karya dari Profesor Dr. Nugraheni Eko-Wardhani M.Hum, diantaranya yang pertama, e-book atau buku digital seperti Cerita Rakyat Jawa Tengah Jawa Timur, Cerita Rakyat Surakarta dan Yogyakarta. Yang kedua, e-komik dan animasi seperti Putri Tawangalun dan Sang Raja, Legenda Telaga Pasir, Tes Deskripsi Pasar Gede Harjo Nagoro Surakarta, dan Legenda Kampung Jagalan Surakarta. Selanjutnya, pemaparan materi kedua terkait integrasi folklore dalam pembelajaran digital sebagai inovasi pendidikan dan penelitian oleh Dr. Dwi Sulistyorini M.Hum. Folklore adalah pesan yang dituturkan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pesan itu disampaikan melalui tuturan dan tindakan dapat dengan ucapan, nyanyian, nasihat, cerita rakyat, dan pantun. Macam-macam folklore diantaranya: 1. Folklore lisan berbentuk ucapan atau tuturan, contohnya cerita rakyat, legenda, mitos, pantun, dan nyanyian rakyat. 2. Folklore sebagian lisan berbentuk ucapan dan tindakan, contohnya upacara adat, permainan adat, dan tradisi masyarakat. Yang ketiga, folklore bukan lisan berbentuk benda atau karya budaya, contohnya pakaian adat, kerajinan tradisional, dan alat musik tradisional. Pendokumentasian folklore lisan yaitu dengan 1. Merekam cerita yang beredar secara lisan, 2. Wawancara dengan informan, 3. Mendokumentasikan lirik dan melodi lagu rakyat, 4. Membuat transkripsi teks dari sastra lisan. Folklore dapat disebarluaskan melalui media digital dengan berbagai platform, diterbitkan dalam bentuk buku atau media cetak, mengadakan pameran atau pertunjukan untuk mempromosikan sastra lisan, dan lakukan kajian sastra lalu dipublikasikan. Kreativitas pendokumentasian folklore dapat berupa 1. Membuat cerita teks bergambar, 2. Membuat film animasi, 3. Mengabadikan dalam karya sastra dan karya seni, dan yang keempat, membuat infografis. Perkembangan teknologi mengubah gaya hidup generasi muda sehingga akrab dengan dunia digital. Inovasi ini digunakan untuk menjembatani tradisi lokal dengan teknologi modern. Implementasi teknologi digital seperti penggunaan aplikasi interaktif dan e-book digital yang berisi cerita rakyat, fitur media digital yang dikembangkan berupa animasi, kuis reflektif, forum diskusi virtual, e-book interaktif, dan video animasi. Penelitian folklore di era digital memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan dan menyebarkan cerita rakyat. Cerita rakyat dapat diubah menjadi bentuk visual seperti animasi, buku digital, atau media interaktif dengan bantuan teknologi seperti AI, text-to-image, dan text-to-speech. Model visualisasi cerita rakyat melibatkan sumber cerita tradisional, pemrosesan oleh AI menjadi audio atau visual, penggunaan media digital seperti web atau aplikasi, partisipasi pengguna, serta tetap memuat nilai budaya dan kearifan lokal. Berikut adalah hasil resume mengikuti kegiatan Diklisah terkait penelitian dan pengembangan folklore era digital. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.